Halo semuanya, Swadikram, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik-baik aja. Kali ini kembali segmen analisa hadir dan yang akan dianalisa hari ini adalah sebuah kejadian yang lagi dan lagi terjadi untuk keluarga Onsu. Ini adalah ujaran kebencian atau hate speech. Jadi beberapa waktu yang lalu, sekitar beberapa jam yang lalu ya, pada saat mungkin sekitar pagi tadi, pada saat aku lagi ngajar nih ya, selesai ngajar kembali ke apartemen, dan aku melihat bahwa postingan dari Ruben Onsu tentang dua gambar yang sangat menyedihkan banget. Jadi gambar ini menceritakan tentang ancaman pembunuhan di sebuah kayak di bio di biografinya di Facebook itu untuk mengancam dibunuh anaknya Ruben Onsu. Kemudian juga di Instagram pun ada, walaupun Instagramnya sudah lenyap sekarang. Jadi di Instagram tersebut ada kata-kata yang sangat tidak benar-benar kata-kata yang sangat membuat marah gitu. Wajar aja Ruben Onsu sangat murka, sangat marah karena kejadian ini bukan sekali dua kali terjadi, tapi mungkin sudah puluhan kali atau bahkan ratusan kali yang Ruben Onsu alami dan sudah diselesaikan, tapi ujung-ujungnya ya kelar minta maaf. Tapi nggak tahu, mudah-mudahan sih untuk kejadian kali ini tuh tidak sekedar begitu aja berlalu, tapi ada efek jera. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu, apa sih yang dipost oleh Ruben Onsu di Instagramnya beberapa jam yang lalu, ini adalah yang dipost sama Ruben Onsu. Jadi Ruben Onsu ini mengcover foto yang pertama ini dari, kayaknya ini adalah Facebook ini. Jadi Facebook itu di cover namanya Ulil Bocil, Raja Rantau, Thalia Onsu, Jakarta Selatan, Lampung Tengah, bunuh Thalia. Oh my god, ini kan bahaya banget. Maksudnya mungkin bagi anak-anak yang aku nggak tahu apakah pemilik akun ini adalah orang dewasa atau masih remaja atau anak-anak, tapi jelas-jelas di sini ada tulisannya bunuh Thalia terus diapit dengan pisau. Itu bisa diproses di hukum ini karena sudah jelas-jelas ini adalah salah satu ancaman atau threat yang diberikan ke putri Ruben Onsu. Nah, Ruben di sini tuh mengcover wajahnya dengan kayak dengan mask gitu ya, di cover lah wajah si pelakunya karena mungkin ada azas praduga tak bersalah, kita nggak tahu. Tapi aku tunjukkan karena wajah juga nggak terlalu jelas kan ya. Jadi ini adalah foto aslinya di akun Facebook ini. Memang kalau akun di Facebook itu luar biasa ya, kata-katanya tuh kasar-kasarnya tuh banget karena ini bukan sekali dua kali aku melihat yang seperti ini. Beberapa kali aku melihat secara langsung, nggak cuman artis Ruben Onsu dan keluarga, tapi juga banyak orang dikata-katai di Facebook gitu. Dan menurutku, aduh, something really happening in our country dan kita harus mengambil tindakan suatu hal yang sangat serius. Ini adalah akunnya, dan aku juga kaget setelah aku stalking, ternyata si akun ini mengaku berasal dari Lampung Selatan, yang notabene Lampung Selatan adalah tempat asal kampung halamanku. Jadi aku di Lampung Selatan, itu dari lahir sampai aku usia 18 tahun, SD, SMP, SMA, aku tinggal di sana. Bahkan orang tuaku pun sekarang masih di Lampung Selatan. Dan aduh, ini bener-bener kayak, wow, aku tuh punya kayak memori banyak banget gitu, karena nanti akan aku jelaskan. Sebenarnya untuk orang-orang daerah mungkin di Lampung Selatan, bukan bermaksud aku menjudge semua orang Lampung seperti itu, tidak. Tapi waktu aku zaman SD, SMP, SMA, aku dulu sekolahnya adalah sekolah di daerah. Jadi masih tinggi tingkat premanismenya, masih tinggi tingkat rasnya, sukuismenya itu tinggi banget di sana. Dulu pada saat aku sekolah di Lampung, teman-temanku sebayaku, notabene masih belasan tahun, kalau kita mau keluar, mau ada hajatan, organ tunggal, apalah dan sebagainya istilahnya, atau kuda lumping, itu anak-anak, remaja, terutama yang pria ya, sebagian, banyak di daerah-daerah, pada saat mereka keluar, kalau zaman sekarang kita mau keluar rumah, yang dipikirkan adalah handphone, cari handphone. Kalau zaman dulu, angkatan aku, yang dicari apa coba? Belati atau pisau. Jadi mereka tuh sebagian punya koleksi belati, pisau, jadi pada saat mereka ke pasar, jalan-jalan, itu pada bawa pisau, pada bawa belati. Aku tanya ke teman-temanku yang seperti itu, kenapa kok kalian itu mengkoleksi belati atau pisau dibawa gitu kemana-mana? Mereka bilang, ya buat jaga diri anjas, kita nggak tahu apa yang terjadi. Itu adalah yang terjadi di zaman aku, mungkin sekitar tahun 2000-an.
Iya ya, enggak, 90-an, 2000-an gue muda banget ya. 90-an lah, hampir ke 2000, itu masih banyak anak-anak yang usia belasan tahun seperti itu. Dan menurutku juga di tahun 2020 ini pun sepertinya masih tidak sedikit anak-anak di daerah gitu yang masih berpikir seperti itu. Mudah-mudahan sih sudah tidak ada yang banyak lagi ya. Karena aku agak sedikit khawatir gitu ya, melihat dari fotonya kemudian diapit dengan pisau itu benar-benar sangat mengerikan bagi aku. Itu di Facebook, di Instagram juga Ruben post ini. Ini adalah Betran Peto underscore something like that. Itu kan nama binatang, babi gitu kan ya. Ya wajar aja, siapa sih orang yang tidak marah dikatakan hal seperti itu. Orang tuanya pasti marah lah. Coba kalau kalian pikirkan, kalian punya orang tua, punya anak, terus dikata-katakan binatang gitu, orang tua atau adik-adik atau orang yang kalian sayangi pasti kan marah. Wajar sekali. Ruben pasti sangat kecewa, dan bukan sekedar kecewa tapi murka kayaknya. Karena kan kejadian seperti ini bukan sekali dua kali ya. Oh my god, dan akunnya sudah hilang sini. Tapi kalau yang Facebook itu belum hilang akunnya sampai sekarang. Nah, ini yang ditulis sama Ruben Onsu di caption di Instagramnya. Apa ini? Oke. Jadi, sampai nggak habis pikir dengan bio di Facebook ini dan Instagram ini. Apakah dengan sengaja atau masih mau dibilang iseng-iseng aja? Oke, jadi kalau pribadiku ya, secara pendapat pribadiku, anak-anak di daerah pada saat mereka sebagian ya, tidak semua ya. Jadi anak-anak di daerah sebagian gitu kan ya, bahkan nggak cuma anak-anak, orang dewasa pun kadang seperti itu berpikirnya. Mereka tuh berpikir bahwa kalau kita ngomongin orang, selebriti, mereka kan sibuk, pasti mereka tidak akan tahu, tidak akan membaca. Itu kayak lebih fun aja gitu. Tapi menurutku adalah sakit jiwa gitu ya. Kita senang-senang, kita fun dengan cara seperti ini. Dengan cara mengancam orang lain, dengan cara mengancam akan membunuh dan sebagainya, kita merasa senang. Menurutku itu adalah kayak sakit jiwa gitu. Terlepas apapun kondisi status sosial ekonomi kita. Bukan berarti kalau ekonomi kita itu tidak baik, kita tidak kaya raya, bisa menjustifikasi kita untuk menghina orang-orang lain agar kita bahagia. It's not like that. Lanjut lagi. Di sini Ruben bilang gunanya pantau semasa kecil tentang beretika baik dari hal kecil, sehingga ketika teknologi datang semakin canggih, kita bisa tahu menggunakannya dengan yang baik pula. Saya sengaja menutup mukanya karena mungkin saja itu bukan wajah pemilik account ya, karena ada azas praduga tak bersalah. Dan Ruben pun sudah stalking juga, aku yakin, karena dia di sini kata-katanya bilang anak kecil, di sini gunanya pantau semasa kecil. Nah, karena memang aku lihat dari kedua akun ini yang diduga pelakunya adalah masih anak-anak remaja, mungkin masih belasan tahun usianya. Kan sangat muda banget ya. Kalau saya balik bertanya, anak saya salah apa? Bersosial media saja tidak, tapi kenapa masih terus dibilang ini resiko jadi artis? Saya tegaskan tidak. Nggak lah, artis juga manusia, mereka juga mencari nafkah. Artis itu hanyalah profesi, tapi ya, mereka juga punya hati. Jadi sang pemilik account menggunakan account ini dengan wifi yang sudah tahu. Oke. Harusnya dikasih tahu lokasinya di mana, jadi biar kita tahu gitu ya. Jadi orangnya bisa langsung hati-hati gitu, karena sudah kesekian kali terjadi dan sepertinya bukan menjadi efek jera gitu. Di sini saya bilang dan tegaskan, saya selalu diam jika menurut saya tidak penting. Tapi jika saya sudah bersuara, itu tandanya saya terusik. Jangan pernah bilang diamkan saja dan jangan ditanggepin. Setuju, harus dibahas. Menurut saya itu bukan cara saya jika sudah menyenggol keluarga saya. Dan saya yakin tidak semua orang tua terima jika anaknya ada yang menyakiti, apalagi itu tidak dikenal. Karena yang tidak dikenal dengan membuat akun yang menyakiti orang lain dengan sengaja, itulah penjahat. Oke. Karena yang tidak dikenal dengan membuat akun yang menyakiti orang lain dengan sengaja, itu penjahat. Nah, jadi siapapun gitu kan ya, karena menurutku mungkin ada salah satu faktornya kenapa kedua orang ini tuh membuat kata-kata yang sangat tidak pantas untuk keluarga Ruben Onsu, mungkin karena ingin terkenal. Karena beberapa hari terakhir kan kita memang dihebohkan dengan beberapa orang yang viral gitu di sosial media, kemudian diundang di TV. Mereka terkenalnya bukan terkenal hal yang positif, mereka negatif, tapi media konvensional seperti TV sepertinya mengundang mereka. Ya, ini adalah salah satu kayak
Bukan berarti menyalahkan, tapi bisa menjadi salah satu faktornya. Karena kalau di daerah, mereka, sebagian orang-orang yang berada di daerah, mereka mikirnya begini, jalan singkatnya. Ya sudahlah, kita ngomongin orang aja jelek-jeleknya, pasti nama kita akan naik gitu. Dibandingkan kita ngomongin orang baik-baik, itu nggak bakal berefek baik sama kita, kita nggak bakal diundang media. Jadi ya udah, kita jelek-jelekin aja mereka. Itu banyak loh orang-orang yang berpikir seperti itu. Dan sepertinya media di Indonesia, sebagian gitu ya, mengamini seperti gayung bersambut. Makanya aku tahu, sadar juga dengan beberapa TV di Indonesia bahwa dengan mengundang orang-orang yang viral walaupun dia negatif, itu kan akan menaikkan rating mereka. Kalau ratingnya naik, otomatis juga akan mendatangkan iklan-iklan yang berujung kepada pundi-pundi uang. Itu tidak salah, tapi kita harus melihat juga ke depannya. Ini kayak hukum karma gitu loh guys. Karma itu kan ada karma baik, ada juga karma buruk. Nah mungkin karma-karma buruk orang seperti menghina orang lain, menghina orang miskin, kemudian diundang ke TV, nggak apa-apa lah gitu, banyak yang suka kok, banyak yang nonton, ada untungnya buat dia tuh nggak masuk penjara, santai-santai aja. Makanya ada sebagian anak muda di daerah yang mungkin masih sangat lugu, mereka mencari jalan pintas seperti ini, dan ini sepertinya hukum karma gitu kan ya, terus aja berputar-putar. Kalau nggak ada kebijakan kayak mengekat gitu kan ya, ini something really serius bakal terjadi ke anak-anak muda di Indonesia, apalagi di tengah ekonomi sulit seperti saat ini, bisa menghalalkan segala cara. Oke, kemudian aku juga ada stalking di akun Ulil Bocil ini, juga stalking mulu gue guys. Ini mereka pun ada kayak grup gitu, jadi grupnya yang adminnya si Ulil. Ini grupnya namanya Ulil Bocil, ada 7 member. Aku nggak tahu yang dibahas apa di sini, karena aku kayaknya nggak diterima kayaknya. Aku sudah join request tapi nggak diterima. Apa yang dibahas? Dengan fotonya si Thalia. Hah? Ini kok creepy ya menurutku ya. Foto anak kecil perempuan dijadikan background tuh menurutku creepy banget loh. Oh my god. Nah ini foto-foto yang aku ambil dari Ulil Bocil. Aku cover wajahnya karena aku takut ini adalah fotonya palsu juga. Ada azas praduga tak bersalah lah, kita harus hargai. Tapi feelingku sih kayaknya benar ya. Feelingku sih orangnya ini adalah ini gitu. Tapi tetap aku harus mengakui ada azas praduga tak bersalah karena kita belum tahu kan ya. Jadi ini kalau dari postur badannya masih belasan tahun. Postingan-postingan di Facebooknya pun kayak gini, santet dan penangkalnya. Oke, kemudian kayak gambar tengkorak, anak reseh kumpar. Oh, ARK 025 itu kayaknya kayak mereka punya klub gitu kan ya, kayak klub gitu, ARK. Mungkin itu anak rusuh kumpar. I don't know. We never know about this one. Tapi ini kayaknya kayak grupnya mereka gitu. Terus juga ini juga fotonya anjing dengan kayak black dog gitu ya. Apa sih namanya? Pokoknya dengan iblis gitu deh, karena gambarnya merah dan mata merah itu kayak menggambarkan evil gitu ya, atau iblis gitu kan ya. Nah ini yang membuat aku juga kaget adalah di sini ada tulisannya bahwa Ulil Bocil is in Pringsewu gitu. Jadi Pringsewu itu adalah kabupaten baru guys di Lampung. Tadinya adalah kalau nggak salah Pringsewu itu masuk daerah mana ya? Aku lupa. Tapi ini adalah salah satu kabupaten di Lampung. Nggak jauh dari tempat aku tinggal juga. Dan pindah si Ulil ini adalah ke Kalianda, Lampung. Kalianda itu Lampung Selatan. Notabene tempat tinggal aku, karena aku berasal dari Kabupaten Lampung Selatan juga. Nah, seperti sudah aku ceritakan kalian tadi bagaimana background sebagian anak-anak daerah pada saat usiaku belasan tahun, ya seperti itu. Nah, ini juga ada salah satu fotonya. Ini bukan fotonya dia, aku yakin. Ini adalah foto diambil dari somewhere gitu. Tapi ini menunjukkan kayak gangster paling berbahaya. Ini anak kayaknya punya pikiran bahwa yang namanya untuk terlihat keren, gaul, funky, itu harus identik dengan kekerasan, dengan kata-kata kotor, kemudian dengan tato, kemudian dengan geng. Hal-hal seperti itu, dengan anak motor. Ini yang aku tangkap dari Facebooknya si Ulil ini ya. Nah, kemudian aku melihat sih ini memang benar-benar sudah sangat parah banget, dan Ruben seharusnya harus segera mengambil tindakan, karena Ruben mengakui dia tuh sudah banyak sekali menemui orang-orang yang membuat kata-kata kebencian untuk keluarganya tapi tidak dipublikasikan. Menurutku untuk saat ini Ruben harusnya lebih serius lagi. Maksudnya bukan serius ya, dia pasti sudah serius ya, tapi lebih harus dipublikasikan dan dikenakan sanksinya gitu. Karena aku yakin
ya namanya manusia gitu sih ya. Pasti kalau anak-anak yang melakukannya, orang tuanya datang nangis-nangis minta maaf, pasti Ruben akan luluh hatinya. Tapi ini kan sudah kejadian berkali-kali. Menurutku harus ada efek jera yang harus diambil di sini. Kemudian kita lihat nih komentar-komentar dari teman-temannya Ruben sesama selebriti kayak Kevin Aprilio. Siap bantu report mas katanya. Udah kelar. Akun yang Instagramnya udah habis. Marcelino juga, Deswita, Ivan Gunawan, Fitri Tropika, jahat banget, asli banget. Wendy Cagur, sikat bor, jangan kasih ampun. Bobby Maulana, orang tua khususnya ayah sebagai kepala keluarga harus mengambil siap saat ada orang yang mengusik anggota keluarganya. Itulah salah satu tugasnya, terlepas siapapun di belakang akun ini. Harus ada pihak yang bertanggung jawab nantinya. Lanjutkan Ben. Rosa, astagfirullah, jahat banget sih. Dan kalian juga harus sadar guys bahwa yang dituliskan terutama di Facebook yang aku sangat concern ini udah kriminal ya. Karena tulisannya itu kan, serem banget gak sih tulisannya. Bunuh Thalia, oh my god. Terus dengan diapit pisau-pisau itu udah tindakan sangat kriminal banget. Jangan sampai, itu sudah jelas-jelas bukti yang sangat memberatkan orang ini guys. Oke, jadi please kalian yang mau terkenal, mau diundang TV-TV, cobalah jangan menggunakan cara-cara negatif ya. Kalau terkenalnya bisa membawa keuntungan bagi kalian secara berkepanjangan gitu ya. Tapi kan kalian harus mikirin bagaimana orang tua kalian, keluarga kalian pada saat kalian nanti di penjara gitu gara-gara omongan ataupun juga tulisan kalian di sosial media. Jadi please be wise gitu. Jangan hanya karena ingin ikut-ikutan viral menggunakan hal seperti ini. Ini sangat berbahaya nggak hanya buat kalian tapi juga orang-orang di sekitar kalian. Ya, TV Indonesia juga aku berharap bahwa orang-orang yang viral karena negatif, please. Aku tahu itu adalah pundi-pundi uang bagi kalian karena meningkatkan rating, tapi ini ada kayak hukum karma gitu, terus muter aja. Jadi kalau nggak segera dihentikan, siklus ini justru ini sangat berbahaya. Sekarang terjadi ke keluarga Ruben Onsu. Who knows, kedepannya terjadi ke keluarga kalian, karena namanya karma itu cepat atau lambat akan datang ke kita, baik itu baik ataupun juga karma buruk. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa follow Instagramku di Anjas Indonesian, dan please juga subscribe channel ini. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.